nggak apa-apa, boleh. Tuh yang Oke, lihat saya siap. sama Ibu Pepe sama Mas Pepe. Oke, Bu Dini sudah mengklik recording, Pak Dede nggak ada. Pak Bayu sudah, kemudian Bu Erni dan Bu Puji, ini siapa nih yang nanti mau jadi co-host? Bu Puji. Bu Puji, oke, Bu Puji yang jadi co-host ya. Nanti recording ini rekamannya masuk ke Google Drive yang loginnya pakai email yang sedang digunakan di ini ya, di Jimit ini. Bu Rosi, saya jadikan co-host dulu Bu Rosi. Kalau sudah jadi co-host nanti langsung klik recording ya. Oke, mangga Bu Rosi. Rosi ini Bu Puji. Ntar dulu, Bu Puji satu laginya siapa nih? Bu Puji. Pak Wawan belum hadir ya Pak Wawan ya, belum muncul di bor. Pak Wawan mangga masuk ke bor Pak Wawan. Pak Wawan, Pak Dede, bor Pak Wawan bor 4 Pak Wawan ya bor 4, Pak Dede bor 1. Bor satunya bukan di main room ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah terekam semua. Tinggal Bu Puji, mangga Bu Puji diklik start recordingnya. Klik titik 3 di samping raise hand, manage recording, kemudian scroll ke bawah, start recording. Oke, sip. Sudah muncul ya, ada pentol-pentol warna merah. Nah, itu berarti sudah terekam Bapak Ibu. Oke, silakan sesi coachingnya. Ini Pak Dede masih belum masuk ya di bor 1 ya. Pak Dede masih muter-muter. Apa Pak Dede? Silakan nanti direncanakan dulu siapa duluan ya. Waktunya setiap peserta waktunya 15 menit ya. Oke. Nanti tinggal bergiliran. Yang satu jadi coach, yang satu jadi coachee, yang satu jadi observer sekaligus timekeeper. Ntar dulu, ada yang raise hand apa gimana ya raise hand ini tadi? Oke, nggak ada. Oke, clear Bapak Ibu, bisa dimulai sekarang? Oke, mangga Bapak Ibu, silakan. Mau siapa dulu? Mau saya sama Ayo Yang kita di berdoa main dulu. room-nya di mute dulu ya, yang di main room di mute semua. Ya udah semua kan udah. Ya udah saya sama Bapak dulu, Taya. Sama Bapak dulu, Taya. Saya juga mau jelaskan, Bu, sambil suaranya, Bu. rekam layar. Jelas. Jelas, oke. Kita mulai, Bu. Atau siap Bu Maya? Oke. Saya berarti nulis di sini ya. Iya. Saya nulis yang di siap, Bapak. observasi berarti ya. Oke, siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar, Bu Maya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Saya hari ini lumayan sehat. Walaupun ada sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar. Boleh, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sekarang? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Jadi memangnya ada masalah apa ya, Bu ya? Jadi gini, Pak. Ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran saya tidak begitu semangat.
Bahkan tugas pun jarang dikerjakan, Pak. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing gitu, Pak, menghadapinya. Oh, baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Saya boleh tanya, Bu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah, Pak. Saya sudah pernah manggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa anak tersebut seperti ini. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu semangat dengan pelajaran Ibu? Iya, Pak. Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut nggak suka sama pelajaran matematika. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid tersebut? Halo, Pak Bay? Kayaknya keluar ya Bu Mayanya ya? Pak Bay, tes. Putus sinyal kayaknya nih. Yang Bu Maya yang putus sinyal ya? Iya. Halo Bu May. Mana nih? Harus telepon. Oh, keluar. Oh, keluar ya. Ini terlempar nih. Berarti ulang lagi ya berarti ya? Kayak gitu. Kayak gini nih kalau online nih. Tapi kalau direkam itu kan nggak sekali merekam kan bisa dihapus juga kan ya? Nggak tahu ini kan nggak langsung ini Pak. Nanti kan dikirim ke itu kata Pak kemarin. Nanti lanjut aja deh sampai mana tadi? Yang kita nanti pakai yang mana Pak Dede? Yang itu yang tadi yang kirim sama Bu Maya. Yang anak SD. Nanti dulu. Yang kayak yang apa nih Bu Maya nggak ada ya? Nanti dulu saya lihat dulu ini lagi yang lihat file yang Bu Maya. Yang Tadi Bu Maya juga ngasih sih ini. Apanya? Yang ini nih yang kalau nggak kita tackle dulu aja yang kita berdua aja ya. Nanti nggak ada observernya nanti kan gimana? Oh iya. Lupa saya. Iya ya. Nah ini ada. Kalau sebentar ya, saya di sana keluar lagi. Yang ini Bentar ya, Pak. Pak Bay. Nah, Yan, tenang aja Bu, tenang santai. Yang ini Oke. ini yang Pak Bay, yang kita mah yang ini yang udah di itu yang itunya Pak Toba tuh. Yang itu bukan? Hah? Yang siapa? Yang itunya apa si tokonya itu Pak Toba tuh. Toha. Toba. Oh, Toha ya, hah? Oke, siap. Berarti Oke, saya siap. coachnya ya? Mau coba lagi? Iya. Iya. Mau coba lagi saya? Nanti dulu Bu, saya Kelak Bu. Saya buka ini lagi word yang di word konsep tadi ya. Nanti dulu ya. Oke. Tadi saya ketutup lagi. Oh, ini sinyalnya tiba-tiba gerak kurang. Padahal saya lagi di Labcom. Namanya juga aplikasi online Bu. Mohon. Tiba gerak. Can buka ya warna 45 menit. Berapa? 45 menit. Ayo. 45 menit. Ya. Oke, kita mulai lagi. Nanti lo, siap. Ya. Yuk.
Yuk mulai, Ya, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu Maya, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, saya hari ini lumayan sehat. Walaupun ada sedikit batuk ini Pak, tapi saya memiliki sedikit problem ini Pak. Oh begitu, ada yang saya bisa bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar. Boleh Bapak, kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu diharapkan dalam percakapan kita nantinya ya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memang ada masalah apa Bu? Silakan ceritakan saja. Jadi begini, Pak. Ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran saya tidak begitu semangat. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing, Pak, ngadepinnya. Oh begitu. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah Bapak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa anak tersebut seperti ini. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu semangat dengan pelajaran Ibu? Iya Pak, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematika. Menurut dia, matematika itu terlalu banyak rumus yang harus dia hafal. Dan ini yang membuat dia jadi malas untuk ngerjain tugas-tugas, malas juga untuk ikut pelajaran saya. Itu sih Pak berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Tentunya saya sih mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya Pak dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya Pak, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak itu jadi tidak semangat untuk ikut pelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Mungkin nanti saya akan memperbanyak ice breaking dan juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baik, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan membuat metode tim game turnamen. Jadi siswa melakukannya dengan berkelompok Pak dan memahami rumus-rumus sebelum mereka mengerjakan soal-soal yang ada. Ini kan secara otomatis agar tim mereka menang, mereka itu harus bisa memahami rumus-rumus mereka. Baru setelah itu hasilnya seluruh siswa terlibat mengerjakan soal-soal dan seluruh siswa terlibat aktif Pak dalam pembelajaran ini. Luar biasa, Ibu. Jika kita rating ya, Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode Ibu untuk menarik minat murid tersebut? Kalau saya berikan rating ya Pak, menurut saya mungkin 8 sampai 9 Pak. Oh, begitu. Baiklah, selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak, dan juga saya akan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, game-game yang tadi saya ceritakan Pak.
serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi muridnya maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidiknya, Pak. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya pastinya kepala sekolah, rekan Ya. sejawat, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan ini, Pak, kepada wali murid atau orang tua murid. Baik Bu ya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu, berapa lama yang dibutuhkan Bu Maya untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini saya akan terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya akan membutuhkan waktu ya Pak, karena kan tidak ada yang instan Pak. Tapi secepatnya saya akan terapkan agar murid-murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan Pak. Oh begitu ya. Kira-kira Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana belajar berjalan dengan baik? Iya, saya akan konsisten, Pak. Saya akan terus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini untuk meningkatkan kompetensi diri saya, Pak, sebagai seorang pendidik, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran yang baik dan kehadiran saya di kelas sangat dinantikan. Semoga rencana Ibu berjalan sesuai yang diharapkan ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang sejenak dengan saya tadi? Saya menjadi lebih tenang, Pak, dan saya menjadi bersemangat lagi. Oh, syukurlah kalau seperti itu. Apakah ada hal lain yang Ibu akan sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya, Pak. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. Oh ya, Pak. Saya izin pamit duluan ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kekuatan yang serius. Ayo. Next. Berapa menit Pak Bayu? Lumayan Barusan udah berapa menit? 10 menit. 10 menit. Nggak nyampe 10 Kita- menit sih, ya. Oh, nggak nyampe 10 Kita- menit ya? Kita 45 menit. Kita sisa ada berapa? Kita sisanya ada berapa Pak Bay? Sekitar 30 20 menitan. 30 Ya. menitan. 30-an. Ya belum. Enggak, maksud saya mau ngatur ngatur ini 25 dulu. lah. Ngatur tampilan HP dulu. Tadi mati terus HP-nya. Oh, di setting dulu aja. Nah, jadi supaya HP-nya Sekarang matinya siapa nih? jadi nggak terlalu. Bapak Berarti sama kita- Pak Bayu. Pak Dede sama saya. Apa ini Pak Dede? Iya. Yang itu teh Yang apa tadi. Bay? Yang tadi yang Oke. ini nih yang konsepnya Saya- tokohnya Pak Toha apa itu? Oke. Yang ini kan Bu Maya. Iya. Berarti saya coachnya yang jawab ya berarti. Heeh. Sisa waktunya berapa menit, Nanti- Pak? Sekitar 20. Aduh, 20 saya menit. buka Oke. WPS. Enggak, 30 Saya lebih buka- sih, Bu. 30 menit ya. Nah, 30 aja deh. Lebih juga nggak apa-apa kan tadi? Heeh. Oke. Buka WPS dulu ya nanti ya. Belum. Oh gitu. Gimana WPS? 20. Mana tadi? Enggak apa-apa. Oke, Pak Bay, siap. Saya berarti Pak Bay nanya, saya yang ini ya. Saya coachnya apa coachnya nih? Iya. Pak Berarti Bayu coach. coach ya Saya Pak Bay. coachnya ya. Saya coachnya ya. Coachi. Oke. Iya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Pak Bay siap. Oke, yuk. Coba. Bu Maya bisa di-mute nggak Bu Maya? Kayaknya suara temannya bocor deh. Oke.
Oke, siap ya. Selamat siang Lagi Pak banyak Bayu. orang. Selamat siang, selamat pagi nih. Selamat siang kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Dede. Aduh, kenapa hari ini kok kayaknya kelihatan nggak bersemangat Pak Dede? Ada yang bisa saya I- bantu Pak Dede? Iya Pak, hari ini saya kurang semangat. Kira-kira eh, kenapa sih kok Pak Dede kurang semangat? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Pak Bayu bisa membantu? Oh, dengan senang hati Pak Dede. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu? Ayo kita ke sini dulu, ke ruangan Iya, dulu, mangga. baik Pak. Mangga. Sebenarnya begini, saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah dari Bapak yang saya sedang hadapi, Pak. Oh gitu. Kira-kira apa masalahnya Pak Dede? Coba ceritakan. Mungkin nanti saya bisa membantu. Begini, Pak, di kelas saya dari 6 anak yang belum bisa membaca, Mhm, alhamdulillah yang 5 sudah lancar membaca dan menulis. mhm. Tetapi masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Oh gitu. Ah, jadi dari 6 anak, yang 5 sudah lancar dan yang satu belum ya Pak ya. Lalu Iya. kira-kira apa yang membuat Bapak khawatir? Begini Pak, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk mendidik, tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya Pak. Jujur, saya sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini mau kenaikan kelas juga. Oke. Ah, oke. Jadi yang dikhawatirkan dari Pak Didi ini apa ini? Ketika nanti jadi Pak Dede khawatir ketika kenaikan kelas nanti si anak ini memang belum bisa Bisa membaca membaca. dan menulis dengan lancar ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Saya merasa kurang nyaman. Nantinya kalau Bapak kepala sekolah komplain ke saya Pak, bagaimana begitu? Oh iya betul sekali. Iya sih Pak. Kalau Bapak kepala sekolah memang sudah pernah komplain kalau ada murid yang belum bisa membaca Pak? Sebenarnya sih komplain masih tidak Pak, cuman beliau sepertinya berharap agar anak satu ini bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti. Oh gitu, oke. Lalu gimana sih tanggapan dari Pak Dede dengan respon dari kepala sekolah? Tanggapan saya terkait terkait itu, saya juga berharap kalau kalau dia bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas baru bisa 4 huruf, belum bisa membaca dengan lancar. Oh gitu ya. Oke, mungkin ada hal yang bisa dilakukan misalnya ketika istirahat misalnya atau mungkin nggak diajak belajar atau membaca dengan temannya seperti itu. Mungkin ya sebentar saja 5 sampai 10 menit seperti itu. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Iya, nanti kan Bapak punya buku-buku bacaan tuh atau komik yang nanti bisa dimanfaatkan. Jadi siapa tahu dengan hal kayak gitu kan anak jadi tertarik untuk membaca seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Jadi mungkin itu salah satu contoh solusi dari saya ya Pak ya. Jadi setelah nanti anak bisa semangat membaca, minimal semangat dulu ya dengan teman-temannya, dengan Pak Dede sebagai gurunya. Nanti anak-anak bisa lebih bersemangat untuk membaca dan juga memberikan apa ya namanya, si anak juga bisa lebih tertarik seperti itu. Nah, setelah Iya, Bapak bercerita tadi, gimana perasaan dari Bapak Dede? terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, kepikiran ke rumah, tapi dengan masalah ini saya tetap kepikiran Pak dengan masalah ini. Oke, terus apa yang membuat Pak Dede nggak nyaman itu? Sebetulnya saya membuat resah dan tidak nyaman karena saya
Saya tanggungan dulu ya, sudah bicara dengan ibu kepala sekolah. Kalau saya akan mengajari anak yang kurang membaca, akan saya ajari sampai bisa. Iya, iya, Tetapi iya. pada hari ini masih ada satu anak yang belum bisa. Oke, begitu. Kalau boleh saya menyimpulkan, berarti yang membuat Pak Dede ini nggak nyaman adalah adanya tanggung jawab ya Pak ya, yang Iya, harus dipenuhi kepada kepala sekolah ya Pak ya. mm-mm. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Pak? Ya kalau menurut saya untuk masalah ini nanti Bapak bisa merefleksikan dan juga mempersiapkan diri. Dan kalaupun ditegur oleh kepala sekolah ya emang harus bisa menjelaskan masalahnya yang sebenarnya seperti itu. Dan ya insya Allah sih beliau akan menerima dan juga istilahnya apa ya, mentoleransi hal-hal positif yang sudah Pak Dede lakukan seperti itu, sehingga hal tersebut bisa menambah semangat dari Pak Dede ketika mengajar. Oh, mudah-mudahan ya Pak ya, ada jalan terbaik ya. Iya seperti itu, yang namanya juga kita sudah usaha ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu kepala sekolah juga dapat mengapresiasinya. Dan dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa sih rencana ke depan dari Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Saya sih berniat mau menemui beliau kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Hmm, oke, itu dengan kepala sekolah ya. Terus ada lagi nggak mungkin hal lain yang bisa dilakukan gitu? Setelah ini saya dan mengajak anak-anak untuk kerjasama untuk menyimak, membaca, tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Jadi Oke, dibedakan baik. jadwalnya, Pak. Iya, saya juga setuju sekali dengan apa yang akan Pak Dede lakukan. Jadi ada dua hal, yang satu ke kepala sekolah dan yang satu ke siswa tersebut. Memang istilahnya ada usaha yang Pak Dede lakukan di kedua belah pihak tersebut. Syukurlah Pak. Saya merasa lega karena jujur saya sebelum mengobrol dengan Bapak saya merasa eh, masih kepikiran tentang hal ini. Iya Pak, syukurlah kalau memang Bapak sudah merasa lega. Lalu dari hal-hal yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Pak Dedek lakukan nih untuk menjalankan rencana itu? Saya akan mencoba untuk mengajari anak membaca dan kerjasama dan saya setelah pulang juga saya akan selalu belajar membaca dan menulis Oke pada baik. anak tersebut. Lalu kira-kira butuh dukungan apa nih Pak Dedek untuk melakukan komitmen itu? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru atau yang rekan-rekan yang lain untuk meminta solusi lainnya. Iya itu ide yang bagus sekali Pak menurut saya. Jadi kita juga butuh bantuan dari teman-teman ya. Semoga masalah tersebut dapat segera terselesaikan dan juga bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan perasaan yang nggak nyaman gitu ya Pak Dede ya. Iya, amin. Terima kasih ya Pak Bayu memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik bagi peserta didik kita. Amin. Terima kasih. Ya sama-sama Pak Dede. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Saya pamit ke Iya. ruangan saya dulu ya Pak Bay. Oh iya, mangga silakan Pak Dede. Mangga silakan. Ya, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Masih ada waktu kah? Berapa menit Pak Bay? Kita Atau tadi. nih Bu Maya. Coba Bu Bu Maya Maya berapa ya. menit? Heeh. Masih raise hand. Masih ini Bu. Masih di Masih di unmute. mood ya. Masih di mute. Ya ini 10 menit Pak. Oh iya, cukup lah. Nah, Cukup.
Terus kita Bu Maya. Tugasnya berarti kita ngumpulin apa aja? Itu tadi apa namanya lembar observasi kayak gini kan? Sama Di PDF kan? iya kayaknya ditulis tangannya di PDF-in. Kalau nggak dipoto, dipoto sama PDF ya. Sama yang refleksi Berarti ini kalau nggak salah. kalau saya lembar observasi sama bikin, karena kan saya dua ngobrol. Gimana tuh? Iya sama saya udah. Tapi kan ini Sama aja, misal ini aja. nanti saya dan Bu Maya yang ngobrol, ada dia yang nulis di sini. Oh, Ya tujuannya apakah tujuannya sudah tersampaikan, identifikasinya sudah apa namanya sudah ditanyakan, misalnya gitu-gitu sih. jadi yang diuploadnya berarti yang pertama ini ya si video ya berarti ya. Hmm? Yang diupload itu berarti buat tugas itu Ya, pertama video. Videonya berarti 2 atau 1, Bu, Pak? Jadi 1 2 ya. kayaknya. 2 masa tuh? Jadi 1 ini kita berdua. Semua kan ya nggak bisa dipotong ya. Video. Langsung yang kedua ini form itu apa? Observasi, Oh. nomor observasi. Observasi. Nah, yang satunya yang tabel apa buat coaching ini. Ini kan kita rasanya kita tuh apa yang sudah dilakukan dengan baik gitu kan. Ketika Bikin kita jadi coachnya. refleksi bukan tabel refleksi bukan? Iya, Judulnya? ada yang kemarin di share Pak Fadil itu di grup itu. Berarti 3 item ya? Bu Maya kita pakai yang mana Bu Maya? Yang Bu Maya kirim tadi ya? Bukan. Iya. Video. Apa? Enggak, bukan. Ini kita dialognya. Kan cuma 2. Dialognya kan cuma 2. Kita enggak. Enggak. Kok enggak sih? 2 kan? Iya kan? Kemarin kita latihannya 2 kan? 2. Kita pakai yang mana tulisan? Kita ngobrol nggak? Enggak. Beneran nih. Terus Pak Dede observasi apa? Iya, saya bingung. Yo, Pak Dede observasi apa? Makanya saya tadi nanya juga. Saya kan belum jadi coachnya. Saya juga belum jadi coach. Iya makanya kan. Atau yang Jadi ini coba. Saya jadi observasinya. Yang mana? Ntar saya kirim dulu deh. Kalian Pak Bay kirim lembar observasinya Pak Bay. Ada Pak di grup itu mah. Udah ke ini udah tertutup. Oh gitu. Bentar. Mana ya kemarin tuh? Budaya positifnya. Oh, ada Pak, udah. Ada. Yang lembar observasi ya? 2 kalau nggak salah. Nah itu. Ya udah. Sama Kita refleksi coba. coaching itu. Saya jadi ya. coach ya. Oke. Terus saya buka ini dulu ya, buka lembar observasi dari ini dulu dari HP. Tulis aja, tulis tangan dulu. Maksudnya langkah-langkahnya apa gitu kan? Berarti itu dibalik ya Bu Maya ya? Iya. Oke, siap sob. Oke. Juga. Jadi timekeeper juga nggak? Iya Iya. dong. Tapi kayaknya nggak nyampe 10 menit deh. 13.58 ya sekarang sama saya udah catat. Oke. Action. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, saya ada sedikit masalah nih. Bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar untuk berdiskusi? Oh boleh Pak. Kebetulan saya sedang tidak sibuk nih. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu,
Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Apakah Ibu Wow, luar biasa. Bagus sekali. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, saya tuh ingin ini apa namanya, menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa, Bu. Baik-baik. Sebelumnya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya tuh sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi menurut saya kok ada yang belum benar-benar efektif gitu ya, belum ada yang efektif gitu, Bu. Oh, oke oke oke. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Kalau menurut saya sih, saya masih kesulitan gitu, Bu, untuk mengendalikan beberapa siswa yang suka berbicara gitu ketika kita menjelaskan gitu, ketika pelajaran berlangsung gitu. Oke. Lalu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut ini, Pak? Nah, gini, saya itu butuh apa ya namanya, semacam strategi gitu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, ketika pelajaran berlangsung gitu, Bu. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mhm, Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? mhm, Apakah karena mereka bosan? mhm, Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian gitu, Pak? Nah, menurut mhm. Bapak, apa kira-kira yang menjadi penyebabnya itu, Pak? Kalau saya pikir mungkin mereka ini ya, tidak memahami dari materi pelajaran karena memang, mata pelajaran yang saya ajarkan mungkin agak kurang menarik di mata mereka seperti itu, Bu, ya. Nah, selain itu, apa hal yang mungkin dilakukan, Pak? Mungkin kalau ini saya pikir saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga mungkin penampilan yang lebih menarik kepada siswa. Dan mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi gitu, agar siswa itu nggak bosan gitu. Nah, bagus sekali itu, Pak. Bapak sudah mempunyai ide untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, apakah ada yang akan Bapak lakukan lagi? Kalau saya pikir sih kita juga perlu memberikan apa ya namanya, semacam penguatan yang hal-hal positif gitu ya kepada siswa yang supaya apa ya, mereka itu nggak berbicara di kelas ketika guru sedang menerangkan gitu. Eee, Bolehkah sih Bu kalau kita itu juga apa ya namanya, memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa ketika apa namanya, apresiasi lah kepada siswa yang mendengarkan atau yang mereka yang menyimak gitu Bu? Tentu saja boleh, Pak, selama itu tujuannya positif dan Mmm, bukan hal yang selalu dilakukan. Karena penghargaan berupa barang ataupun sesuatu benda itu dapat mengurangi motivasi siswa. Karena mereka menjawab itu hanya karena demi hadiah saja, Pak. oh gitu ya, oke oke oke. Baik Bu, nanti saya akan coba melakukan hal-hal tersebut, supaya siswa itu menjadi lebih aktif dalam bertanya ataupun menyimak pembelajaran dan juga suasana pembelajaran itu semakin kondusif seperti itu Ibu ya. Baik, Bapak. Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan sama Bapak? Ya, iya Bu, saya sudah memiliki gambarannya dan, eee, insya Allah saya akan melakukan hal tersebut gitu. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Insya Allah sih, saya akan melakukan tindakan atau strategi ini mungkin di minggu depan Bu. Jadi ketika pembelajaran atau di pertemuan selanjutnya gitu, aku akan coba dengan tadi memberikan hal yang variatif, dengan mungkin video ataupun Pembelajaran yang memberikan menarik. penghargaan Ini kepada metodologi siswa saya yang menyimak intervensi ya, pelajaran seperti itu. untuk intervensi. Baik, saya harap Bapak dapat melaporkan hasil dari tindakan yang sudah Bapak lakukan ya, Pak. Sehingga jika ada kendala, kita bisa mengatasinya bersama. Iya Bu, baik Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Apakah Bapak sudah merasa puas atau masih ada yang perlu kita diskusikan lagi, Pak? Ya, saya sudah merasa sedikit lega ya Bu ya, bahwa, dari diskusi kita ini ada pencerahan, ada sedikit pencerahan dan saya juga mendapatkan ide-ide yang baru dan juga pengalaman yang
dapat saya implementasikan ke dalam kelas seperti itu, Ibu. Ketika dalam kegiatan belajar. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya ya, Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembali ke ruang guru dulu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini pembelajaran pelajaran baru ya mungkin jadi Oke, 7 menit. 7 menit. Itu kan cepat ya. Jadi 27 menit doang. Kita 10 menit tadi kan. Sih, tapi kalau rekaman juga mungkin jadi lama sih dari tadi jam berapa tadi? Setengah, mungkin sudah 30-40 menitan sih sambil ngobrolnya. Itu masih record kan? Masih record? Masih. Atau kita harus keluar? Dimatikan? Kita ini dulu aja. Udah aja kali ya, recordnya udah aja kali Pak, biar nggak kepanjangan nanti uploadnya. Iya. Beneran nih dimatikan. Allahu Akbar. Teh, aduh, berapa jadinya? Mau di Bandicam enak nggak ya? Nah, ini nggak pakai Bandicam nggak? Berapa jadinya? Bandicam apa? Kayak semacam aplikasi kayak gitu untuk ngerekam Ada sih. layar. Oh, iya ya. Saya tadi coba rekam layar, tapi ternyata yang pertama saya tadi kan kepental itu kan. Jadi setelah masuk lagi saya lupa klik. Itu pakai aplikasi apa? Rekam layar? Enggak, rekam layar dari tabnya aja. Dari handphonenya, tabletnya aja. Oh, gitu. Atau dimatikan aja ini ya? Cukup ya? Maksudnya matikan rekamannya atau Rekamannya. Kita mah belum keluar ke sana kan, belum ke main room lagi kan? Belum. Oke, sip.